Bismillah. Oke guys, kita sudah membuat website real time transaction. Jadi kita bisa melakukan tarik saldo tan kok nge-lag? Bentar. Oh iya, memang kita kasih delay 2 detik, sorry. Kita bisa tarik saldo, ini real time ya, tanpa refresh, jadi SPA-nya jalan. Terus kita bisa juga tambahkan duit top up tanpa refresh juga di sini. Terus ini juga otomatis update itunya si riwayat transaksi ini otomatis update. Terus kita simpan database-nya ini ke database, kita simpan datanya ke database juga. Kita sudah membuat seperti itu. Terus apalagi yang kurang? Sudah. Cuman teman-teman ada beberapa tambahan untuk selanjutnya teman-teman. Kita ada masalah sekarang. Maintenance dari kode kita. Kalau teman-teman ngoding asli, maintenance kode yang seperti kita buat itu susah. Kenapa? Kita taruh semuanya di satu file, yaitu file dashboard. Oke. Nah, hal itu menyebabkan susah untuk di maintenance. Sekarang gimana caranya biar kita bisa mudah untuk maintenance? Kan gitu ya. Caranya gimana? Kita akan memisah-misahkan atau membuat komponen ya. Istilahnya itu membuat komponen untuk website kita ini. Kita bisa membuat komponen. Tentu komponennya juga dibuat pakai Livewire. Jadi teman-teman bisa ketikkan di terminal. Oh ya, jalankan PHP Artisan Serve sama npm run dev untuk menjalankan programnya ya. Kita ketikkan PHP Artisan Serve PHP Artisan make Livewire. Terus kita bisa kasih nama file kita ini ya. File yang akan kita buat misal dengan nama apa ya? Stat. Nah, karena kita nggak pakai default, kita pakai standar default biasa aja. Yang umum, default tuh baru, yang umum aja. Jadi kita pakai class. Enter, tunggu sampai selesai dibuatkan dua file itu. File stat view sama logiknya. Kita mulai dari view sama aja kok. Dari view Livewire start.blade ini akan kita isi dengan kode dari sini. Kita isi dari sini. Dia kalau teman-teman bingung itu bagian total aset sama progres belajar. Ini kita Ctrl X, kita ganti pesan aja, misal dipindah ke start kayak gitu ya. Start. Nah, kayak gini. Dipindah ke start, terus ini kita snooze dulu. Oke, setelah itu kita pastekan di sini Ctrl A, Ctrl V kayak gini teman-teman. Itu untuk UI. Untuk logic, teman-teman bisa ke dashboard.php. Di bagian sini kan ada berapa? Oh, enggak, hilang sudah. Kita bisa pasang teman-teman, pasangnya kayak gini. Pasangnya teman-teman ke gini aja dah. Di bagian start nanti ada dua function. Pertama minus aset, ini Ctrl C, Ctrl X, minus aset kita Ctrl X. Terus kita pastekan di atasnya render, format dokumen, Alt Shift F. Ini terus kita bisa import ya teman-teman. Import class. Pastikan module transaction terimport. Itu yang pertama. Terus si minus aset ini perlu si get asset. Get asset ini kita Ctrl C. Ctrl C. Terus kita pastekan di start. Ctrl V kayak gini. Nah, setelah itu kita bisa pasang properti atau komponen. Kita bisa pasang komponen start ini di sini, teman-teman. Di sini caranya gini, ketikkan Livewire ya, .2 terus start tutup flagnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat di sini error teman-teman. Enggak, ini errornya belum nih. Nah, ini undefined variable asset. Kenapa undefined variable asset? Itu karena di bagian start ini dia belum ngirim datanya. Beda waktu kita
taruh di dashboard, yang ngirim datanya adalah function ini, function asset ini, function kok function variable ini, variable asset yang di sini, key value yang di sini. Sedangkan di bagian start.let kita nggak punya si start.php, kita belum ngirim apa-apa. Jadi si start.let belum mendeteksi variabel start itu dapat dari mana. Nah, kita akan buatkan variabel yang sama, yaitu start. Start apa tadi? Start apa sih? Aset, keliru. Aset, kita buat variabel yang sama. Dia diambil dari this asset. This get asset, keliru. Get asset itu yang ini loh. Get asset. Nah, kayak gitu ya. Sekarang kita cek errornya di mana. Sudah nggak ada error ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita akan coba fitur-fiturnya lagi. Minimal top up kita buat 10.000. Kita buat 10.000 nih. Terus kita top up. Kira-kira nambah nggak? Di sini kan 1 nih. Padahal udah nambah 1 detik yang lalu 10.000. Tapi di sini belum nambah. Kalau kita refresh baru nambah. Oke. Penyebabnya padahal kita kan pengennya otomatis. Jadi nggak usah refresh, dia otomatis ke update gitu ya. Itu kenapa kok kita harus refresh dulu? Itu kenapa kok datanya masuk tapi kita harus refresh dulu baru muncul. Datanya masuk kenapa? Karena kan kita pakai model yang sama, transaction ini. Jadi otomatis dia langsung terhubung, teman-teman. Terhubung dengan database yang sama. Dan di query yang sini, atau di kode yang sini, get assetnya bisa kita hapus ternyata. Bener kan? Iya, kita bisa hapus. Bagian sini nih, kita pakai model yang sama. Jadi, nggak akan ada masalah dengan hal itu. Walaupun startnya sudah kita pindah. Dia tetap ngambil, ini kan total aset kan ngambil dari, get aset kan ngambil dari model transaction. Terus si top up ini, yang ngurus penambahan tadi, juga ngirim datanya, benar, ngirim datanya juga ke model transaction. Jadi sama. Itu clear ya. Sekarang gimana caranya biar dia auto refresh gitu ya. Jadi nggak usah kita refresh manual. Biar bagus intinya. Kita harus membuat yang namanya event, teman-teman. Jadi kita akan mengirim kabar ke start.blade.php, ke website lah intinya. Kita jadi mengirim kabar bahwasanya terjadi perubahan di top up gitu ya. Terjadi perubahan di top up, dan ketika terjadi perubahan di top up, kita minta si website untuk memperbarui datanya gitu ya. Jadi kita kirim data, kita kirim sebuah event, teman-teman. Misal kita kasih nama transaction updated. Kita senus lagi lah. Kayak gini, kita kirim transaction updated. Kemudian si start kita suruh untuk mendengarkan atau menangkap sinyal tadi. Menangkapnya pakai apa? Pakai on, teman-teman. Kurung kotak on. On-nya diambil dari love wire attribute. Enter kayak gini. Terus dia yang kita ambil itu yang tadi nih. Si transaction updated. Transaction updated. Nah, kayak gini, teman-teman. Kira-kira nih, sudah bisa otomatis apa belum ya? Kita coba cek. Otomatis tanpa refresh maksudnya. Misal kita tambahkan nih 10.000. Di sini 2 harusnya tambah 3, bener kan? Kita top up, memperbarui data. Masuk. Ini sudah masuk di sini ya. Nah. Perhatikan sekali lagi. 20.000. Harusnya berapa jadi? Depannya 6-nya jadi 7 ya. Top up, memperbarui data. 1 second. Nah. Tapi di bagian sini matematikanya nggak jelas. Oke, kita akan coba bantu dia. Kita buat sebuah function cangkang atau public function buat ngebantu si refresh-nya itu. Kita kasih nama apa ya? Refresh apa? Ntar saya mikir namanya. Refresh start lah. Refresh start. Dia ngebantu untuk nge-refresh-nya. Kayak gini. Kosong aja.
Oke. Bentar. Oke, sudah. Sekarang kita coba refresh. Sudah. Misal kita, loh kok keluar? Kapan saya narik dana? Pencet ya? Coba top up. Nah, masuk ya. Jadi 6. Kelihatan ya? Ini 6 nih. Kalau kita tambah 10, harusnya jadi 7. Bagian sini. Oke ya. Jelas ya? Jadi kita perlu menambahkan function kosong. Ini buat ngebantu untuk nge-refreshnya biar jelas, biar benar. Setelah itu apa lagi? Delete. Kita coba delete datanya. 7 di sini 7. Kalau kita delete harusnya jadi apa? 6 ya. Kita delete. Oke. Dia nggak auto upload. Nggak auto refresh. Kalau kita refresh baru dia jalan. Kenapa? Sama. Karena kita belum kasih di bagian dashboard. Kita belum kasih si dispatch ini. Jadi kita harus kasih dulu di dispatch-nya. Ctrl V. Setelah kita kasih seperti ini, kita bisa lihat, misal nih, ini kan 6 nih. Kalau kita hapus jadi 5 ya. Kita hapus. Oke. 5. Oke ya. Kehapus ya. Bener ya. Sip. Sekarang yang terakhir. Kita akan tarik saldo. Tarik. Nggak ada terjadi apa-apa. Kita refresh. Baru muncul tarik saldonya. Di sini ngurang setelah 2 detik ngurang. Tapi di sini nggak muncul. Kenapa? Karena kita belum ngirim dispatch dari function minus aset. Kita kirim. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, coba kita lihat, kita refresh dulu. Siapa tahu ada yang nyangkut. Kita tarik dulu ya. Tarik. 1, 2, muncul. Bentar, kok nggak muncul? Coba kita cek di dashboard, di startnya dulu, di start PHP ya. Benar kok, benar ini benar. Di dashboardnya, wah yang kurang ya. Oh iya benar. Yang kurang ini, kita belum belum mengirim sinyal. Kita perlu mengirim sinyal teman-teman. Kita taruh di atasnya top up, Ctrl V kayak gini aja. Oh iya, ini di copy 2 ya. Import class. Ini di copy 2 jadi si itunya listenernya, eventnya sama si public function yang bantu nge-refresh. Coba kita sekarang coba lagi. Kita refresh. Oke ya, kita tarik. Tuh, nah masuk ya langsung. Oke sip. Terakhir kita akan mencoba memberikan sedikit message ketika transaksinya sukses. Kita bisa pergi ke codingannya lagi, kemudian di dashboard viewnya dashboard kita akan ganti babnya teman-teman. Oh tapi ini belum di commit ya. Kita commit dulu deh. Kita commit dulu. Judulnya mana ini? Oh judulnya kita pindah ke itu ya, state. Bab 9 komponen dan event. Ini kita Ctrl C. Terus ke ini, ke apa? Source control, pastikan message-nya, klik plus changes, terus commit. Tunggu prosesnya selesai, sinkronisasi perubahan. Oke. Nah, kita akan ke bab 10, ini bab terakhir. Kita kasih nama final touch. Final touch. Touch, final touch, and flash message. Ya, flash message. Flash messages. Jadi gini, ini gampang. Teman-teman tinggal ke logiknya dashboard. Ini nggak semua ya, kita kasih pesannya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau semua ada pesannya, teman-teman bisa tambahin sendiri aja. Sama kok caranya. Tinggal kasih, ini matikan dulu biar nggak ada spoiler. Gini kita kasih keterangan misal pesan flash gitu ya, pesan
flash kayak gini. Itu diambil dari session, teman-teman. Session terus session flash, bener. Flash. Nah, di dalam flash ini pesannya. Misal kita kasih nama message. Message. Nanti dipanggilnya juga message nanti ya. Apa pesannya? Misal saldo saldo berhasil ditambahkan. Oh, ditambah aja deh. Di sini. Terus kita akan pasang di delete deh. Di delete juga pesan flash. Pesan flash. Nah, session. Session ini kita flash. Begini. Namanya message. Nanti kalau dipanggil, jadi kita pakai kata message untuk manggil pesannya ini nanti. Misal transaksi berhasil dihapus. Oke, ketik ya. Transaksi berhasil dihapus. Nah, kayak gini teman-teman. Sudah, sekarang kita taruh di mana pesannya ini. Misal kita taruh di atas ini nanti. Misal setelah transaksinya berhasil, ada pesan di sini gitu ya. Ya, teman-teman. Jadi kita bakal eh, pasang absolut dulu. Aduh, pasang apa namanya? Relatif untuk parentnya. Dari keyboard saya kok bisa gerak? Mouse saya kok bisa gerak? Bentar ya. Oke, teman-teman ke codingannya. Terus misal kita pasang di sini deh. Bentar, tapi karena kita bakal di sini kan, jadi kita bakal mana mana. Parentnya mana? Paling parent. Ini kita kasih kelas dulu deh. Kelas relatif. Kalau misalnya kita butuh absolut, nanti dia nggak kemana-mana. Oke dah di sini. Jadi kita kasih pesan misal if jika kok gini sih? If aja if di session punya message. Session ini has message. Has message mana? Message. Nah, kata message di sini ikut yang tadi ya teman-teman. Di sini kita pakai message. Jadi di sini juga message. Ingat kapitalnya besar kecilnya perhatikan. Nah kayak gini. Nah langsung di sini ya teman-teman. Kita setting div-nya. Posisinya fixed di atas ini. Jadi kemungkinan top 10, right-nya 10. 10 maksudnya right 10 itu 10 jarak dari kanan ya, bukan 10 jarak ke kanan, tapi 10 jarak dari kanan. Biar dia di paling depan, nggak apa di atas gitu, maksudnya dia secara apa namanya, secara hierarki dia itu di paling atas tampilan. Kita pakai Z index ya teman-teman. Z indexnya kita kasih agak banyak, misal 99. 99. Setelah itu kita pakai flex karena di dalam nanti bakal gitu loh. Flex item center, kemudian padding 4, margin 4, siapa lagi teks, warna teksnya teks notifikasi yang bagus, teks sukses bukan tuh bootstrap, teks emerald. Emerald gimana sih tulisnya? Berlian tuh emerald. Iya bener ya? Emerald. Emerald kayak gini, misal emerald 500. Kurang tebel gak ya? Kalau emerald 500 itu.
800 deh. Emerald 800 biar dia agak tebelan. Terus di biar notifikasinya kotak, kita kasih rounded. Rounded berapa? Rounded 2XL. Kemudian ini teks ya. Tadi kan teksnya 800. Sekarang kita kasih background emerald. Emeraldnya 50. Terus kita kasih border. Bordernya apa ya? Bordernya warna emerald juga. Border emerald. Emerald berapa? Misal emerald 100. Nah, gitu ya teman-teman. Setelah itu kita styling apa lagi nih? Shadow ukurannya XL. Kemudian shadow opacity-nya opacity dari emerald itu misal 200 500 ketebalan 200 tapi opacity-nya 50%. Nah, warna shadow gitu teman. Paham ya? Terus ini kan pembungkusnya nih di dalam mana? Nah, di sini kita kasih enter. Di sini kita kasih pesannya teman-teman. Pesannya bisa kayak gini. Kita ada tulisan sukses gitu ya. Sessionnya ditulis di sampingnya gitu. Jadi di sini kita kasih langsung SVG berarti ya. Langsung SVG aja deh. SVG. Jangan SVG deh. SVG nanti copy. Misal sukses. Nggak ada. Green. Arrow. Finish. Centang gitu loh. Gimana ya? Centang itu apa ya? Cek. Nah, nih. Teman-teman cari cek. Terus pesannya kita simpan di span. Kita bungkus pakai span. Dia diambil dari sessionnya. Session message kayak gini ya. Kelas kita kasih kelas tipis-tipis. Width-nya 4, height-nya 4 biar dia kotak. Oke, sudah. Gini aja sih. Coba kita pakai ya. Nih, kita top up misal 10.000. Oh, belum ya, belum. Jadi kita perlu gimana kemunculannya mungkin ya. Di sini kita kasih enter. Enter. Nah, ini pakai X data show true. Show-nya itu show. Nah, ini X init time out show false. X transition. X titik transition titik out titik opacity durationnya jangan terlalu pendek, segini aja. Nah, kayak gini, segini ya teman-teman. Setelah itu bisa kita pakai, itu kita pakai yang namanya Alpine JS. Oke, kita coba. Mana nih, 10.000 nih, 10.000 nih. Siap ya, muncul nggak kira-kira? Oh, muncul ya, kelihatan nggak? Nah, muncul ya. Kalau kita hapus, oke, berhasil ya, muncul ya. Oke, sip.